Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Halo anak-anak, familiar dengan lagu ini? Ya, lagu yang cukup sering diputar akhir-akhir ini karena kemunculan suatu organisme. Organisme apa? Belum dapat clue-nya? Oke, simak pengantar selanjutnya. Di pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Berbicara mengenai makhluk hidup, kali ini kita akan belajar tentang organisme yang saat ini sedang marak dibicarakan di seluruh dunia, yang membuat kita belajar dari rumah seperti ini. Sudah tahu kan organisme apa? Betul sekali, virus. Mungkin anak-anak sekalian ingin tahu, di antara kingdom-kingdom yang sudah dibicarakan kemarin, virus ini masuk kemana ya? Virus ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Jadi, virus ini tidak bisa masuk ke kingdom Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, plante, maupun animalia. Kenapa ya? Ayo, simak video ini sampai selesai ya. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu organisme, misalnya virus nih, sebelumnya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Informasi yang kita butuhkan adalah ciri-ciri organisme tersebut, seperti apa bentuknya, struktur tubuhnya, dan lain-lain. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Publikasi penelitian tentang virus pertama kali dilakukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1885. Ilmuwan asal Jerman ini meneliti penyakit bercak-bercak kuning atau mosaik pada tumbuhan tembakau. Nah, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa daun tembakau dengan bercak kuning tersebut mengandung zat yang jika zat tersebut disuntikkan atau ekstraknya disemprotkan ke daun yang sehat akan membuat daun sehat tersebut ikut berpenyakit. Jadi penyakit ini menular. Ilmuwan selanjutnya yang mempublikasikan penelitiannya mengenai penyakit pada tanaman tembakau adalah Dmitry Ivanovsky pada tahun 1892. Ivanovsky menemukan fakta baru bahwa organisme yang menyebabkan penyakit mosaik tembakau ini mampu melewati Chamberland. Chamberland adalah sebuah saringan yang pori-porinya sangat halus sehingga memungkinkan lewatnya cairan tetapi menahan bakteri. Nah, jadi kalau organisme ini bisa melewati Chamberland, bisa dipastikan bahwa ukurannya lebih kecil dari bakteri. 5 tahun kemudian, pada tahun 1897, Ernest Bayering menyatakan bahwa organisme penyebab penyakit tersebut bukanlah bakteri, karena tidak dapat diinokulasikan ke dalam medium tertentu di cawan Petri dan tidak mati ketika disemprot dengan alkohol. Nah, jika zat tersebut adalah bakteri, seharusnya mampu diinokulasikan ke dalam medium tersebut dan juga mati jika disemprot alkohol. Kemudian pada tahun 1935, Wendell Stanley, ilmuwan asal Amerika Serikat, berhasil mengkristalkan virus mosaik pada tembakau yang kemudian diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Perhatikan ciri-ciri virus berikut untuk mengetahui alasannya dan mengenal virus lebih lanjut. Ciri yang pertama, virus merupakan organisme aseluler. Jadi, dia tidak berupa sel dan tidak terdiri dari sel. Kenapa? Karena virus ini tidak mempunyai protoplasma, nukleus, dan juga membran sitoplasma. Ciri yang kedua, virus ini tidak memiliki enzim metabolisme, jadi tidak bisa melakukan metabolisme. Ciri ketiga, virus bersifat parasit intraseluler obligat, karena dia hanya dapat hidup jika berada di sel makhluk hidup dan bersifat parasit terhadap sel makhluk hidup tersebut. Ciri keempat, virus dapat memperbanyak diri atau bereplikasi. Tetapi, replikasinya itu hanya dapat dilakukan jika berada di dalam sel atau jaringan makhluk hidup. Kalau di luar, tidak bisa. Kemampuan memperbanyak diri inilah yang membuat virus dikatakan memiliki ciri yang sama dengan ciri makhluk hidup.
Nah, ciri yang kelima, virus merupakan organisme yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Ukurannya sekitar 25 nanometer sampai 300 nanometer. Lalu yang keenam, bentuk virus ini ada bermacam-macam. Ada yang icosahedral, helix, kompleks seperti huruf T, jarum, bulat, dan lain-lain. Ciri yang ketujuh, setiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu, bergantung pada kesesuaian antara protein di bagian luar virus dengan molekul reseptor atau penerima spesifik pada permukaan sel inang. Jadi seperti kesesuaian antara Lubci gitu. Ciri selanjutnya, jika sel inangnya mati, virus akan mengkristal dan mencari sel inang lain untuk hidup kembali. Lalu ciri yang kesembilan, virus memiliki salah satu materi genetik antara DNA atau RNA. Jadi virus ini hanya punya DNA atau RNA saja. Sedangkan kalau makhluk hidup mempunyai keduanya, baik DNA maupun RNA. Umumnya, struktur tubuh virus terdiri dari bagian pusat yang mengandung materi genetik atau bisa disebut dengan asam nukleat yang dikelilingi oleh kapsid. Satu kesatuan antara asam nukleat dengan kapsid disebut dengan nukleokapsid. Kapsid ini terdiri dari kumpulan molekul protein. Masing-masing molekul tersebut disebut dengan kapsomer. Nah, bentuk kapsomer ini bisa berupa prisma, heksagonal, pentagonal, dan sebagainya. Ini merupakan gambar bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri yang bentuknya kompleks seperti huruf T. Virus ini memiliki bagian tubuh yang lengkap, yaitu kepala, leher, dan juga ekor. Kepala atau bagian pusat berisi DNA atau RNA yang dilindungi oleh kapsid. DNA atau RNA merupakan materi genetik yang berperan sebagai agen hereditas atau pembawa kode sifat virus, yang nantinya sangat diperlukan ketika proses replikasi dengan cara membawa perubahan genetik pada sel inangnya. Dari agen penyakit. Kapsid berfungsi untuk memberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan, misalnya dari enzim pencernaan seperti nuklease, dan juga menyediakan protein enzim untuk menembus membran sel inang ketika melakukan infeksi. Leher virus hanya dimiliki oleh virus yang berbentuk kompleks seperti bakteriofag ini. Fungsinya adalah untuk menyangga kepala virus. Ekor virus merupakan bagian yang penting karena digunakan untuk melekatkan diri ketika memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Ekor ini terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi materi genetik virus ke sel inang, menghubungkan kepala virus dengan lempeng dasar. Fungsi dari lempeng dasar adalah sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan juga jarum penusuk. Serabut ekor ini yang fungsinya sebagai reseptor atau penerima rangsangan dan digunakan untuk menempel pada sel inang. Nah, kalau jarum penusuk berperan ketika melubangi sel inang supaya materi genetik atau asam nukleat virus dapat masuk ke sel inang. Sekarang kita bahas pengelompokan virus. Berdasar bentuknya, virus dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, virus yang berbentuk icosahedral atau bentuk 3 dimensi dengan 20 sisi, yang masing-masing sisinya berbentuk segitiga. Contohnya, virus polio dan adenovirus. Bentuk helix, contohnya influenza dan TMV. Virus berbentuk bulat atau bola, dengan contoh virus kerdil tomat dan poliomielitis. Virus dengan bentuk kompleks yang strukturnya lebih lengkap dibanding virus dengan bentuk lain, yang contohnya virus pox dan virus cacar, dan bentuk lainnya. Berdasar asam nukleatnya, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Contoh dari virus DNA adalah adenovirus, papavirus, parvovirus, TMV, bakteriofag, virus cacar, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari virus RNA adalah orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, dan lain-lain. Berdasar ada tidaknya selubung atau amplop yang melapisi nukleokapsid, virus dibedakan menjadi virus berselubung atau enveloped virus dan virus tidak berselubung.
Virus berselubung memiliki amplop yang kebanyakan berupa lipoprotein atau lapisan lemak dan protein. Tetapi ada juga yang dari glikoprotein. Contoh dari virus berselubung adalah herpes virus, coronavirus, retrovirus, rhabdovirus, dan lain-lain. Nah, kalau virus yang tidak berselubung, dia ini hanya memiliki kapsid dan asam nukleat tanpa selubung tambahan. Seperti yang sudah dijelaskan pada ciri-ciri virus, virus membutuhkan sel hidup untuk dapat bereplikasi. Sel hidup ini biasa disebut dengan sel inang. Nah, berdasar sel inangnya, virus dibedakan menjadi virus bakteri, virus tumbuhan, virus yang parasit pada sel hewan, dan virus yang menyerang manusia. Virus bakteri atau bakteriofag adalah virus yang menggandakan dirinya sendiri dengan cara menyerbu bakteri. Dibandingkan dengan kebanyakan virus, ia sangat kompleks. Bentuk luarnya terdiri atas kepala yang berbentuk heksagonal, lalu ada leher dan juga ekor. Bagian kepalanya mengandung 2 pilihan DNA, lalu bagian lehernya berfungsi untuk menghubungkan kepala dan ekor. Dan bagian ekor berfungsi untuk memasukkan DNA virus ke dalam sel inangnya. Nah, bakteriofag yang terkenal adalah bakteriofag T4 yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus tumbuhan parasit pada tumbuhan dengan asam nukleat yang berupa RNA. Virus ini dapat masuk ke sel tumbuhan melalui luka akibat gesekan ataupun ditularkan oleh serangga. Contohnya adalah beet yellow virus yang menyerang tumbuhan beet. Juga TMV yang menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau. Virus yang parasit pada sel hewan, materi genetiknya bisa berupa DNA ganda berbilin ataupun RNA polinukleotida tunggal. Virus ini bisa ditularkan melalui kontak secara langsung ataupun melalui perantara serangga. Contoh dari virus yang parasit pada sel hewan adalah virus poliomyelitis, virus Vaccinia, dan juga virus. Nah, sel inang virus yang selanjutnya adalah manusia. Jadi, virus yang menyerang manusia ini dapat menyebabkan penyakit menular seperti hepatitis, AIDS, SARS, COVID-19, dan lain-lain. Oke anak-anak, sekian penjelasan materi virus hari ini. Segeralah join Google Meet dan tanyakan apabila ada materi yang belum dimengerti. Semoga bermanfaat. Semangat!